Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa videonya diaktifkan ya, biar kita tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak. Ya, karena kita ada interaktif nanti ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih, ya, yang mana Allah menurunkan di antara kita atau di tengah-tengah kita sebuah kitab yang penuh dengan keberkahan. Agar apa? Liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan ajaran-ajaran serta sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Para hadirin dan hadirat sekalian, para peserta pelatihan perkenalan sekejap faham Al-Quran yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berada pada sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Sebuah pertemuan yang terbaik di muka bumi ini. Ya, mengapa pertemuan ini menjadi sebuah pertemuan yang terindah, yang terbaik di permukaan bumi ini? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian, orang yang mulia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, demikian pula mengajarkannya. Para peserta pelatihan perkenalan metode sekejap yang Allah muliakan, selamat datang. Selamat bergabung pada pusat pelatihan sekejap faham Al-Quran. Pusat pelatihan sekejap faham Al-Quran dalam program, ya, dalam program, ya, ya, dalam program apa? Perkenalan, ya, metode sekejap. Dalam program perkenalan metode sekejap faham Al-Quran. Ya, sebuah metode yang akan membantu kita, membantu Anda semua, membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab. Ya, dan kita yakin atau kita menyadari ya bahwa kebanyakan kita ini adalah orang-orang yang tidak mengerti ya atau faham bahasa Arab. Ya, pertama bukan orang Arab, kemudian yang kedua tidak pernah sekolah formal bahasa Arab. Ya, agar nanti dengan metode ini, bagaimana kita yang tidak punya background bahasa Arab, bagaimana nanti ketika membaca atau mendengarkan Al-Quran bisa memahaminya lebih mudah
dan lebih cepat insyaallah taala. Ya. Perkenalkan, ya. Alhamdulillah, nama saya adalah Rizal Hamzah, ya. Alhamdulillah merupakan salah satu dari trainer metode sekejap faham Al-Quran, ya. Pernah menempuh pendidikan di LIPIA Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, ya, cabang daripada Universitas Muhammad Ibnu Saud Al-Islamiyah di Riyadh. Sekarang juga alhamdulillah menjadi ketua Yayasan Pondasi Tauhid Umat, ya, dan dosen di Ma'had Thalha bin Ubaidillah Palu, serta founder Rumah Quran Ihsan yang mana muridnya sekarang hampir 200 orang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mulai pelatihan ini dengan berdoa kepada Allah. Ya. Kita meminta kepada Allah agar Allah mudahkan pelatihan perkenalan kita, ya, pada kesempatan pagi hari ini, dan Allah mudahkan kita untuk kemudian memahami Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat insyaallah taala. Ya. Kita punya sebuah slogan, ya, yang mana slogan ini kita ucapkan, ya, untuk memberikan keyakinan dalam diri kita bahwa insya Allah kita akan bisa faham Al-Quran, ya, dengan lebih mudah. Nanti ketika saya mengatakan faham Al-Quran, ya, semuanya mengatakan dengan tangan di kepal mengatakan mudah insya Allah. Ya, saya ulangi, faham Al-Quran Mudah insya Allah. Mudah insya Mudah, Allah. insya Allah. Sekali lagi, ya, faham Al-Quran Mudah insya Allah. insya Allah. Semoga ini menjadi sebuah doa, ya, sebuah doa bahwa insya Allah Al-Quran itu mudah. Baik, pertanyaan, ya. Seberapa yakin kita terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk kebahagiaan di dunia dan akhirat? Ya. Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran inilah sumber kebahagiaan? Ya. Ada yang tidak yakin Al-Quran adalah sumber kebahagiaan? Ya, tidak ada, ya. Ada yang kurang yakin? Yakin, Ustaz. Masya Allah. Yakin. Ya, yakin bahwa Al-Quran adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, yakin? Insya Allah ya. Insya Allah. Yakin. Tapi jawaban kita seorang Muslim yang sejati adalah apa? Insya Allah. Ya, sangat-sangat yakin. Bukan hanya sekedar yakin saja, tapi sangat-sangat yakin. Itulah bukti bahwa kita ya beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada apa yang menjadi isi daripada Al-Quran itu. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah atau itulah kitab Al-Qur'an. Ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya, sedikit pun tidak ada. Ya. Tidak ada sedikit pun keraguan, kesalahan, kekeliruan, ya, menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sehingga kita yang beriman kepada Al-Quran, ya, maka beriman dengan isinya, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk kebahagiaan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Pertanyaannya, seberapa faham kita ini terhadap Al-Quran yang kita baca? Ketika kita baca Quran nih, Al-Quran polos, ya, tentu tulisannya bahasa Arab, ya. Kita tuh Al-Quran berbahasa Arab. Ketika kita buka Quran, kita baca apa? Sekedar membaca atau disertai dengan langsung paham maknanya? Karena pasti banyak maknanya. Ya. Coba kita mau lihat, adakah yang ketika baca Quran sangat-sangat paham? Ketika dia baca Quran langsung paham isinya, mulai dari A sampai Z. Ada yang paham? Tidak. Dia langsung tahu terjemahannya tanpa lihat terjemahan gitu.
Ya, ada di sini? Ya mungkin kalau orang pesantren ya atau pernah belajar mungkin, atau ini mungkin ini levelnya para ulama ya. Mereka sangat paham terhadap isi Al-Qur'an. Ya, kalau ada mungkin yang paham, mungkin pernah di pesantren, pernah belajar di Timur Tengah ya, dan seterusnya. Ya, dan kebanyakan kita ini ternyata kurang paham terhadap Al-Qur'an yang kita baca. Kurang paham terhadap Al-Qur'an yang kita baca. Betul atau tidak? Betul. Ya, Betul. Masya Allah. Betul ya. Ternyata kita ini kebanyakannya adalah orang-orang yang tidak paham terhadap Al-Qur'an. Ya. Tentunya alasannya banyak ya. Taib. Sekarang, mengapa kita ini kurang paham terhadap Al-Qur'an yang kita baca? Ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah seorang muslim. Sudah lama kita ini menjadi seorang muslim. Ya. Sudah lama kita menjadi seorang muslim. Mungkin ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun, ya, bahkan mungkin 60 tahun, 40 tahun. Ya, bahkan sudah lama kita sudah sering kita membaca Al-Qur'an, sudah sering kita mendengarkannya Al-Qur'an. Ya. Lalu ternyata ya hanya lewat begitu saja. Ya, yang penting kita bisa baca, yang penting kita bisa menghafalkan ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, ya, tanpa pemahaman langsung pun, ya, itu tidak mengapa bagi kita. Padahal kita yakin tadi bahwa Al-Qur'anlah sumber kebahagiaan. Ya. Ini menjadi problem ketika kita katakan Al-Qur'an sebagai sumber kebahagiaan, lalu kemudian kita tidak paham isinya. Ya. Ya, tentunya banyak alasan ya. Banyak alasan mereka kurang paham terhadap isi Al-Qur'an. Ya. Apa namanya? Karena saya Ustadz misalnya orang apa? Orang Indonesia. Saya bukan orang Arab. Saya orang Indonesia Ustadz, saya bukan orang Arab. Sementara Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya. Kalau saya orang Arab mungkin saya paham Ustadz. Ya. Atau kalau Al-Qur'annya bahasa Indonesia, insya Allah saya paham. Ini alasan pertama, ya kan? Alasan yang kedua, Ustadz saya sekolahnya umum. Sekolahnya umum ya. Tidak bersentuhan secara intens dengan pelajaran-pelajaran Al-Qur'an, pelajaran bahasa Arab. Ya. Saya bukan seperti orang-orang di pesantren. Saya lulusan lokal. Ya, jurusannya umum. Ya, bukan dari Timur Tengah. Saya pengusaha, saya karyawan, saya ibu rumah tangga, saya petani, saya nelayan. Saya bukan ustadz. Semua ini adalah alasan-alasan ya sehingga mereka katakan saya kurang paham terhadap Al-Qur'an. Ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bukankah kita ribuan kali membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu sangat sayang kepada kita hamba-hambanya. Sangat sayang kepada kita kaum muslimin. Ya. Karena Allah sayang kepada kita, ya, makanya Al-Qur'an itu turun dengan berbahasa Arab, ya. Karena Allah sayang kepada kita ini, makanya Al-Qur'an turun dengan berbahasa Arab. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an ya, dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ternyata Allah membantah alasan-alasan kita tadi. Ya. Ada yang mengatakan, saya orang Indonesia, saya bukan orang Arab. Saya belajarnya di umum. Ya, bukan di pesantren. Ya. Kemudian Allah bantah. Allah turunkan Al-Qur'an ini dengan berbahasa Arab agar kalian lebih mudah memahaminya. Ya. Di mana letak kemudahannya? Ya.
ternyata Allah memilih satu bahasa untuk semua bangsa, satu bahasa untuk semua suku, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Maroko sampai Merauke, ya, semua Al-Quran, ya, kita sama. Orang Amerika, orang Australia, orang Rusia, ya, orang Eropa, orang Asia, orang Indonesia, orang Jawa, orang Bugis, semua Al-Quran mereka satu, yakni berbahasa Arab. Ini salah satu kemudahan. Satu bahasa untuk semuanya. Bayangkan kalau setiap suku, kalau setiap bangsa memiliki Al-Quran dengan bahasa mereka masing-masing, ya, justru semakin sulit untuk dipahami. Masya Allah, sampai hari ini Al-Quran kita pelajari dengan satu bahasa, ya, menyatukan kita, ya. Ketika kita datang ke Singapura, datang ke Thailand, ya, datang ke Amerika, kita Al-Qurannya kita sama. Mereka pula datang ke Indonesia, Al-Quran mereka juga sama. Ya, agar apa? Allah pilih Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Ini disebutkan sendiri oleh Allah dalam surat Yusuf, ya, agar kalian memahaminya, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Ada 3 alasan mengapa, ya, memahami Al-Quran itu mudah. Ya, ada 3 alasannya. Yang pertama, ya, yang pertama apa? Apa yang pertama, Pak Sukri? Apa yang tertulis di situ? Di mikrofonnya belum aktif. Allah telah menjamin kemudahannya. Iya, Allah telah menjamin kemudahannya. Masya Allah. Kalau Allah yang jamin, pasti kita yakin nih. Manusia aja kalau kita menjamin, ya, apalagi dia punya power, punya pengaruh, ya insya Allah kita tenang, kita yakin. Bagaimana kalau Allah pencipta alam semesta yang menjamin, ya, yang mana Al-Quran turun dari yang maha sempurna, turun dengan begitu sempurna Al-Quran ini, tidak ada kekurangan sedikit pun, ya, Allah jamin kemudahannya, ya. Menunjukkan kalau ada kejaminan berarti memang betul-betul Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh-sungguh kami, kata Allah, telah memudahkan Al-Quran, ya, telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Adakah yang mau mempelajarinya? Ini yang pertama. Jadi mendapatkan jaminan. Yang kedua, banyak ayat-ayatnya yang sering berulang, ya, banyak ayat-ayat yang sering berulang. Kita temukan di ayat sekian, ketemu lagi di ayat berikutnya. Kita temukan di halaman sekian, kita temukan lagi di halaman berikutnya. Nah, adanya ayat-ayat yang berulang itu menunjukkan, membantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu, ya, membantu kita dalam memahami ayat-ayatnya, ya. Karena dia berulang saja. Contohnya dalam surat apa ini? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surat apa? Surat Ar-Rahman. Masya Allah, dalam surat Ar-Rahman, ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, ya? Dalam surat Ar-Rahman Allah ulang berapa kali? Ada yang tahu jawabannya? 31 Allah ulang berapa kali? Ya? 27. 31. Iya, diulang sebanyak 31 kali. Hampir setengah dari surat ini berisikan satu ayat yang sama bunyinya, yang berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini salah satu contoh saja. Masih banyak lagi ayat-ayat yang sering berulang. Contohnya surat yang tadi, dalam surat Al-Qamar, ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, itu juga berulang 4 kali kurang lebih. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, banyak kata yang serupa dan sering berulang. Kalau tadi ayat yang sering berulang, sekarang banyak kata yang serupa yang sering berulang. Ya. Jadi ayat-ayatnya serupa atau kata-katanya serupa, kemudian ditambah lagi dia sering berulang.
Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Ya, kitaban dalam bentuk sebuah kitab mutasyabiha yang serupa. Ya, mathani dan berulang-ulang. Serupa dan berulang-ulang. Ya. Faham Al-Quran? Mudah insyaallah. Iya, sekali lagi. Faham Al-Quran? Mudah insyaallah. Mudah insyaallah. Baik ya. Jadi alasan mengapa Al-Quran mudah, pertama dapat jaminan dari Allah. Mudah insyaallah. Iya, Masya Allah. Semangat ini. Jadi yang pertama, mengapa Al-Quran itu mudah? Yang pertama karena Allah menjamin kemudahannya. Kemudian yang kedua apa? Berulang banyak ayat yang sering berulang. Yang ketiga banyak kata yang Kata. banyak kata yang sering berulang. Kalau tadi kan ayat, ini kata. Banyak kata, suku kata yang sering berulang. Kemudian mathani, ya serupa mutasyabihan, serupa-serupa, mirip-mirip, mathani dan berulang-ulang. Ya, itulah beberapa alasan ya. Baik, kita mulai ya dengan meminta doa kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam faham kepada Al-Quran. Kalau sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih minta doa sama Allah, ya, dan Nabi SAW diajarkan oleh Allah, ya, bagaimana berdoa agar diberikan pemahaman, ya, Allah mengajarkan satu doa langsung kepada nabinya, ya, wa qur rabbi zidani ilma. Katakan wahai Muhammad, ya, kalau berdoa kepadaku, Rabbi zidani ilma. Ya Allah, ya Rabbku, zidani, tambahkan kepadaku ilmu. Jadi Nabi SAW meminta tambahan ilmu, bukan meminta tambahan harta, bukan meminta tambahan misalnya cabang usaha, ya. Nabi meminta agar difahamkan terhadap Al-Quran. Ya. Ini menunjukkan bagaimana keistimewaan jika kita paham terhadap Al-Quran. Bagaimana Nabi SAW mendoakan sahabat-sahabatnya agar faham terhadap Al-Quran. Ya. Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas ini terhadap urusan agama dan ajarkan dia ilmu tafsir. Ya, dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Intinya dia minta doa kepada Allah. Ya, kenapa? Karena yang bisa memberikan kita pemahaman ini hanya Allah. Secerdas apapun kita, kalau kita tidak minta sama Allah dan kita hanya bersandar kepada IQ kita, ya, kalau Allah tidak izinkan, Allah tidak ridhoi masuk dalam kepala kita Al-Quran ini, maka tidak akan bisa. Ya. Sehingga banyak-banyak minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita bisa memahami Al-Quran. Insyaallah. Kemudian yang kedua, aksi yang berikutnya kita lakukan adalah kita belajar fokus. Ya. Bagaimana maksudnya fokus? Fokus di sini Bapak Ibu bukan berarti kita harus kemudian tinggalkan tanggung jawab kita sekarang, ya, kita tinggalkan misalnya tugas kita sekarang, ingin fokus. Seorang ibu rumah tangga ingin cuti jadi ibu rumah tangga, kan nggak mungkin. Cuti ngurus anak-anak mau fokus belajar di pesantren. Dengan umur yang sekian ini sangat sulit. Ya kan, sangat sulit. Seorang ayah, seorang suami cuti dari tugas tanggung jawabnya mencari nafkah, ingin belajar Al-Quran, ingin fokus, ya, meninggalkan pekerjaannya dan seterusnya. Ya. Nah, ini akan sulit. Nah, fokus di sini maksudnya bagaimana? Bagaimana kita, ya, bisa belajar fokus dengan menjadikan salah satu waktu dari waktu-waktu kita, salah satu agenda penting itu, di samping agenda-agenda penting lainnya,
adalah kita memiliki 1-2 jam mungkin dalam seminggu, dalam sepekan, kita belajar agar bisa paham Al-Quran. Ya, agar bisa paham Al-Quran. Sekali dalam sepekan, ya, atau sekali dalam 3 hari, ya. Sehingga apa? Sehingga agenda-agenda penting kita tetap ada, kemudian tetap berjalan. Begitu pula kita memiliki waktu yang kita berikan terhadap Al-Quran. Dalam sehari kita memiliki 24 jam. Masa kita tidak memiliki waktu untuk Al-Quran? Ya. Jadi fokus. Fokus di sini bukan berarti kemudian kita melepaskan semua tanggung jawab kita, amanah kita, pekerjaan kita, melainkan amanah-amanah, tanggung jawab, tugas kita tetap berjalan, dan jadikan satu waktu belajar Al-Quran agar bisa paham, ya, menjadi agenda yang sangat penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Itu maksudnya fokus. Ya, ini aksi yang kedua. Aksi yang ketiga, ya, adalah kita mencari metode belajar yang lebih cepat dan lebih mudah. Ya, banyak metode hari ini. Metode agar bisa cepat baca Quran banyak. Metode agar bisa cepat menghafal Al-Quran banyak. Metode belajar agar lebih cepat paham Al-Quran ada. Ya, alhamdulillah. Ya. Maka kita cari metode yang tentunya bisa lebih cepat dan lebih mudah. Karena mungkin peserta yang hadir hari ini tidak semua anak muda, bahkan kebanyakan orang tua. Tentunya cara berpikir mereka, cara mereka memanfaatkan waktu berbeda dengan anak-anak muda. Kalau anak-anak muda mungkin masih bisa masuk ke pesantren, ya, masih butuh waktu 2-3 tahun siap duduk, mondok dan seterusnya, ya, untuk belajar Al-Quran. Tapi bagi usia-usia tertentu, bagi orang-orang yang sibuk, ya, bagi orang-orang yang punya amanah, ya, dan seterusnya, tentunya metode-metode belajar yang efektif, yang lebih cepat dan lebih mudah sangat-sangat dia butuhkan. Ya, sangat-sangat dia butuhkan. Kenapa kita butuh? Saya berikan ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Ibaratnya seseorang yang berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Berapa jam dari Jakarta ke Surabaya kalau naik bis? Ya. Berapa jam perjalanan naik bis dari Jakarta ke Surabaya? Ada yang tahu? Kurang lebih aja. 14 jam, 20 jam, Ustaz. 20 jam. 20 jam, benar ya? Itu sudah mampir-mampir juga ya? Kan. Baik. Macet. Macet. Baik, anggaplah segitu, 20 jam atau 15 jam ya. Ya, lumayan lama kan? Kalau mau lebih cepat naik apa? Pesawat. Naik kereta, kalau naik kereta berapa lama? 12 sampai 14. Lebih cepat nggak? Lebih cepat. Insya Allah lebih cepat ya. Mungkin 10 jam, 8 jam bisa ya. Ya. Bagaimana kalau naik yang lebih cepat apa, Bu? Pesawat. Oh, naik pesawat. Masya Allah. Berapa jam dari Jakarta ke Surabaya? 1 Sejam jam. lebih ya? Atau 2 jaman ya? Ya, hampir. Masya Allah. Nah, begitu pula ketika kita belajar dengan metode yang bisa mengantarkan kita lebih cepat, lebih mudah, ya, maka insya Allah kita akan sampai seperti naik pesawat. Ya, makanya jangan lupa baca doa. Ya, kita berbicara pesawat terbang ini juga kita ya berduka ya atas saudara-saudara kita yang beberapa hari lalu ya mengalami kecelakaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menerima amal mereka, dan orang-orang yang ditinggalkan diberikan kesabaran ya, dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik insyaallah. Ya, kembali lagi bahwa insyaallah metode yang kita tawarkan adalah metode sekejap. Lahirlah metode sekejap dengan izin Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah metode agar kita bisa paham Al-Qur'an sampai kita bisa memahaminya, memahami makna-maknanya secara langsung, ya, ketika membaca Al-Quran, begitu pula mendengarkannya, ya, tanpa melihat bantuan terjemahan, ya, tanpa bantuan terjemahan, ya.
orang-orang yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, insya Allah ketika mengikuti metode ini, maka insya Allah lebih mudah, lebih cepat memahami makna-makna Al-Quran. Karena kok bisa? Ya, insya Allah bisa, karena Allah yang jamin bahwa Al-Quran itu mudah. Ya, Allah yang jamin bahwa Al-Quran itu mudah. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, faham Al-Quran Mudah insya Allah. mudah insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Nah, inilah metode sekejap ya. Ya. Ibu coba bayangkan ya. Bagaimana ya Bapak Ibu bayangkan ya kalau bagaimana kita lagi sholat di Masjidil Haram, kemudian yang imam itu adalah Syekh Sudes misalnya. Ya, dia baca misalnya ayat-ayat yang bercerita tentang surga, kita minta sama Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Ketika Syekh Sudes membaca ayat-ayat berkaitan tentang neraka, menetes air mata kita karena takut kepada siksa api neraka. Ya, kita bisa tadabburi ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Ya, ketika kita menjadi peserta atau makmum ketika sholat, ya, kita bisa menetes air mata ketika sholat karena disertai dengan pemahaman terhadap maknanya. Mengapa air mata kita kering hari ini? Dari membaca Al-Quran, ketika mendengarkan imam membaca ayat-ayat, padahal berbicara tentang neraka, tentang azab, ya, lalu kemudian air mata kita kering. Kita tidak meneteskan air mata, tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai beliau tidak bisa melanjutkan ayat-ayat berikutnya. Ya, hampir-hampir loyo pingsan. Karena apa? Saking betul-betul dia tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak paham terhadap makna daripada Al-Qur'an yang kita baca. Ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kita akan masuk pada perkenalan daripada metode ini, ya. Keunggulan metode kita, metode sekejap ini, ya, tentunya sekejap ini bukan sekedar nama saja, tapi melainkan memiliki kepanjangan, ya, memiliki kepanjangan. Apa kepanjangan dari sekejap? Ya, itu singkatan dari sistematis. Ya, jadi materi-materi yang disajikan dalam metode sekejap ini sangat-sangat sistematis. Dimulai dari yang paling mudah, dimulai dari yang paling kita ketahui, dimulai daripada yang sangat familiar, ya, sehingga sistematis materinya. Sistematis. Kemudian yang kedua, ke itu apa? Kerap. Kerap itu kan artinya sering, ya. Sering. Saya kerap bertemu misalnya Pak Dodo. Saya artinya saya sering. Jadi singkatan dari ke itu adalah kerap. Ya. Apa maksudnya sering di sini? Ada kata-kata dan pola-pola yang sering digunakan. Ya, yang sering digunakan yang mana kalau kita menguasainya, maka kita menguasai sekian persen daripada kata-kata dalam Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, jab. Sekejap. Apa itu jab? Apa itu jab? Jalan? Japri. Apa itu jab? Bukan japri. Jalan pintas. Jalan pintas. Ya, Jalan insya Allah. pintas. Ini menjadi jalan pintas bagi orang tua, bagi orang-orang yang sibuk, ya, bagi orang-orang yang ingin belajar, ingin lebih cepat, lebih mudah, tanpa harus misalnya meninggalkan keluarga, ya, dengan usia yang mungkin sudah lumayan tua misalnya, ya. Maka insya Allah ini menjadi jalan pintas, ya, tapi hasilnya insya Allah sangat luar biasa, ya. Sehingga itulah dalam metode sekejap ini, ya, ada 20 kali pertemuan, ya, dan satu kali pertemuan itu selama 2 jam kurang lebih, ya, sekali dalam sepekan, ya, sekali dalam sepekan, Hari Sabtu. dan akan diikuti selama 20 kali pertemuan lewat aplikasi Zoom seperti ini. Materi-materi akan disampaikan, ya, sehingga kita memahami secara langsung ketika membaca Al-Quran dengan metode ini. Jadi ingat, metode ini adalah metode paham, ya, bukan metode agar bisa
baca Quran, ya, metode tajwid bukan, atau metode agar bisa menghafal bukan, tapi metode bagaimana kita bisa memahami maknanya langsung, ya, tanpa misalnya bantuan daripada terjemahan, ya. Mungkin kita bisa paham makna ayat-ayat yang kita baca kalau kita lihat terjemahannya kan, tapi sangat berbeda zauknya, sangat berbeda kelezatannya, kenikmatannya ketika kita baca Quran langsung paham dari bahasa Arabnya sembari memahami maknanya. Ya, jadi seakan-akan kita baca Arabnya langsung maknanya juga langsung terbayang dan langsung kita bisa terjemahkan sendiri. Dan itu insya Allah kita bisa dalam menerjemahkan Al-Quran melalui metode ini insya Allah Ta'ala. Saya selalu katakan insya Allah. Ya, jika Allah memberikan izin kepada kita, kalau kita serius belajar, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk mempelajarinya. Sehingga apa? Ada rasa nikmat daripada ayat-ayat yang kita baca. Tidak berlalu begitu saja tanpa tanpa diisi dengan tadabburnya, ya, pemahaman terhadap makna-maknanya. Ya, jadi sekejap, sistematis, kerap, dan sebagai jalan pintas. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya. Ini salah satu ujian ya yang dilakukan di Bogor, di Bogor. Kita tampilkan di mana slide-nya di dinding, ya, pakai PowerPoint ya, proyektor. Kemudian kita munculkan ayat-ayat Quran. Masih jelas suara saya? Masih. Oke. Jelas, Ustaz. Baik. Ditampilkan ayat-ayat Quran tanpa ada terjemahan, kemudian Bapak ini yang pakai batik menerjemahkan langsung. Setelah mengikuti, ini waktu masih sebelum corona ini. Jadi offline ya, offline. Ya, tapi Masya Allah sekarang walaupun kita tidak bisa buat kumpul-kumpul, tapi bisa lewat Zoom seperti ini, Ibu sambil minum, sambil duduk, ya, di rumah sambil santai bisa mendengarkan materi dan tersampaikan maklumat yang yang perlu untuk kita kemudian kuasai. Ya. Kemudian dia terjemahkan satu persatu, ya. Dia terjemahkan. Dan ini mengikuti metode sekejap. Masya Allah. Nikmat, Bu, kalau bisa menerjemahkan Al-Quran secara langsung. Amin. Ya. Amin, insya Allah ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, ini adalah sebuah penghargaan internasional, ya, yang mana tim sekejap diundang ke Universitas, ya, Malaya di Malaysia untuk mempresentasikan metode ini dan Masya Allah mendapatkan penghargaan internasional, ya, karena metode ini sangat-sangat baik, ya, sangat bagus, ya, dan sudah terbukti, ya, bisa digunakan oleh orang-orang tanpa dasar bahasa Arab, tapi bisa memahami Al-Quran insya Allah dengan mudah dan lebih cepat. Mau, Ustaz. Ya, Masya Allah. Insya Allah, Bu, Allah mudahkan ya. Ini contoh, Alhamdulillah sekejap sudah mengeluarkan Al-Quran 30 juz. Ya, kalau Al-Quran kan semua sama ya, namanya Al-Quran masa beda. Cuma kan ada metode-metode yang disajikan agar membantu kita dalam memahaminya. Nah, sekejap sudah mengeluarkan Al-Quran 30 juz. Ya, 30 juz. Alhamdulillah. Kemudian dalam materi yang disampaikan, ya, peserta itu ya wajib memiliki bukunya karena di sana ada penjelasan-penjelasan tentang maksud-maksud pola-pola yang ada dalam dalam mushaf sekejap itu. Ya. Lihat gambar buku yang berwarna merah, ini adalah buku metode yang berisikan metode. Ya. Metode sekejap yang berisikan tentang pola warna, pola angka, pola garis, ya. Tidak terlalu tebal ya, tidak terlalu tebal. Ini ada saya bukunya. Ya, seperti ini ya. Ini bukunya. Kemudian yang di sampingnya lagi itu adalah kamusnya ya. Kamusnya. Ini khusus kata-kata yang berwarna hitam. Khusus. Nah, ini tidak tipis sekali. Ya, tipis sekali untuk kata-kata yang berwarna hitam. Nanti akan kita sampaikan. Ya.
Nanti kita akan sampaikan. Dan di dalam buku yang merah tadi, ya, ini yang di samping kamus tadi, ini ada juz satunya sudah di dalam sini. Ada juz satunya. Sekali lagi ya, ini buku ini berisikan pola-pola metodenya dan sudah ada juz 1. Ya, Al-Baqarah berarti kan juz satunya ini contohnya. Ya, jadi sudah ada juz 1 di sini, bukan 30 juz ya. Juz 1 untuk di sini. Karena akan diselesaikan dalam 20 kali pertemuan ya. Baik, jadi ada bukunya yang warna merah ini, di mana di dalam buku ini sudah ada juz 1. Ya, sudah ada juz 1-nya. Kemudian warna hitam ini adalah kamusnya yang mana sebentar kita akan jelaskan. Nah, ini adalah contoh tampilan. Contoh tampilan Al-Quran sekejap, mushaf sekejap. Ya, ketika kita buka begini. Coba saya tanya Ibu Elsa ada? Ibu Elsa? Ibu Elsa ada? Tadi ada tadi. Ada. Ibu Elsa ada? Ibu, coba lihat slide-nya. Ini Ya. Al-Qur'annya ada yang unik enggak? Coba lihat baik-baik. Ya, ada Apanya yang unik? beberapa diberi warna. Oke, berwarna, bagus. Apalagi? Ustadz, Ana nggak terlihat kok, Ustadz. Kok bisa? Ana nggak ada gambar. Kok bisa nggak ada gambar, Bu? Iya nih. Ada. Anak-anak nggak. Kemudian ada kata yang digarisi bawahnya. Iya, ada di garis bawahnya. Oke, bagus. Ada garis ya. Ya. Terus? Terus apa lagi ya? Ibu Elsa ini dari mana, Bu? Dari Bandung. Masya Allah, dari Bandung, luar biasa ya. Ustadz, Ana nggak ada tampilannya, Ustadz. Kok bisa? Tahu Yang nih lain? kenapa. Yang lain bagaimana? Yang lain? Ada Ustaz. Ada Ustadz. Ini masalahnya Ada. gimana ya? Ada. Ada nih. Yang bilang belum tampil siapa? Bu Kastina, Umu Firman. Gimana, Bu? Sudah tampil sekarang? Belum, Ustadz. Mana Loh, nih? kok bisa ya? Bentar, saya keluarin dulu. Coba saya share lagi ya. Ya. Sebentar saya share lagi. Coba, Bu, sudah tampil nggak? Ya, alhamdulillah. Siap. Ini Quran, bukan Quran Indonesia ya Pak Ustadz ya? Oh, maksudnya mushafnya Usmani begitu? Ya, Iya. Ya, insya Allah Usmani dia kan yang Madinah ya Pak Ustadz? Insya Allah sesuai dengan Madinah. Lihat aja tuh, ada Hamzah Wasol. Ada, Iya kan? paham. Oke. Baik. Apalagi Ibu siapa tadi yang Ibu Siti Zainar ada? Ya ada saya. Bu, Ibu Siti. Ya Pak Ini kan Ustadz. tadi kata Ibu Elsa tadi ada berwarna, kemudian Iya. ada garisnya, ada apa lagi? Ada nomor, ada Ada garis nomor. berbeda, Ada ada nomor, yang mantap. dua, ada yang satu. Masya Allah, garis. syukran. Berarti ada 3 ya keunikan Ya. mushaf ini. Ini sampai 30 juz seperti ini. Kita akan temukan seperti ini. Pertama dia menggunakan pola warna. Ada warna apa saja? Biru, merah, Biru, Hijau. merah, hijau, apa? Hi- Hijau. hitam. Hitam. Ada 4 Oh, warna ya. Ada 4 Hijau warna. mau biru nggak jelas ya. Kemudian yang kedua ada pola garis. Ya garis bawah. Kemudian yang ketiga ada angka-angka atau nomor-nomor. Ini semua ada maksudnya. Ya, dan akan kita pelajari dalam kelas sekejap insya Allah ya. Baik. Nah, jadi sesi yang pertama ada pola warna. Warna. Sesi yang kedua ada pola Bawah garis. garis. Sesi yang ketiga ada pola Angka. angka. Ya, tapi kita nggak pelajari semua. Kita kasih gambarannya aja. Yang kita akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini karena waktunya terbatas. Fokus pada apa? Warna. Warna. Sesi yang pertama ya, ini pola warna. Ya. Apa maksud daripada 4 warna tadi itu pada setiap kata-kata Al-Qur'an? Ya. Dalam Al-Qur'an ada berapa juz? 30.
Ada berapa ayat? 30 juz. Ada berapa ayat? 6.666. Enggak, itu keliru itu. 6.666 ayat itu keliru itu. Kurang. Ya, lebih kelebihan. 6.236. Yang benar itu ini ada tertulis itu. Ya. 6.236 ayat. 236 ayat. Ada berapa kata? Nah, ini saya tanya. Kalau tadi kan ayat 6.000 lebih. Kalau kata ada berapa? Beda ya antara ayat dengan kata. Banyak Ada banget. berapa katakah dalam Al-Qur'an? Banyak banget. Banyaknya berapa? Banyak kata berulang. Iya, banyaknya berapa? Walaupun banyak, tapi banyak kata berulang. Iya, maksud saya berapa, Mbak? Ya, oke, nggak berulang, Bu. Kalau nggak berulang ya berapa? 10.000 sekian. Nggak, Nggak kurang tahu. sekali itu. Nggak tahu itu. 15.000. Nggak berulang ya, berulang deh. Iya, benar-benar berulang. Ya, tapi berapa? 18.000. Kurang sekali. Wow. 18.000 kurang, Bu. Ini kata loh. Dalam Al-Fatihah aja udah berapa kata itu? Iya. Itu baru Oh Al-Fatihah. iya. Belum kata loh. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi 60.000 lah. ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim sudah 5 tuh. Alhamdulillahi. Mungkin jutaan, Robbil- Ustadz. Ya, Enggak. Puluhan Mungkin ribu. jutaan. berapa Bu? Wallahualam Ustaz. Di bawah Nggak sampai 100 juta ribu. sih. Nggak sampai Mungkin juta. Bu. jutaan. Nggak sampai juta, nggak sampai. Ratusan ribu, 200.000. Ini jawabannya, Bu. Ini disebutkan oleh ulama ini. Berapa nih? Tuh kan, di bawah 77. 100 ribu. 77.439 kata. Banyak banget nggak? Banyak. Banyak Nah, banget tadi, Ustaz. Iya, 77.000 kata ini, itulah yang dibagi menjadi 4 bagian warna tadi. Karena warna-warna tadi akan diberikan pada setiap kata. 4 warna tadi ya. Ya. Dalam 77.000 kata yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ada kata-kata warna hijau dikasih warna hijau, ada kata-kata yang dikasih warna merah, warna biru dan warna hitam. Warna-warna ini akan membantu Bapak Ibu untuk mengetahui makna setiap kata yang Ibu lewati ketika membaca atau ketika mendengarkannya. Ya. Mungkin Ibu pernah lihat ada Al-Qur'an dia berwarna, pernah nggak? Bahkan Ibu mungkin pernah punya bukunya di rumah. Punya, Ustaz. Punya. Tapi warnanya di situ maksudnya makna atau tajwid? Tajwid. Tajwid kan? Kalau warna biru misalnya ikhfa, warna hijau misalnya izhar, ya kan? Iya. Kalau ini kata-kata dalam Al-Qur'an tadi yang berwarna ini ya. Ini bukan tajwidnya ya, ini maknanya. Artinya ya. Artinya. Ya. Kenapa dikasih warna? Karena kita nggak punya dasar bahasa Arab. Ya, supaya bisa paham maknanya. Ya. Jadi berapa jumlah kata dalam Al-Qur'an? 77.439 kata. Ya, hampir 8.000. 80. Ya, hampir 80.000 ya maksud saya. Ya, nah ini tampilannya tadi ya. Tampilan daripada isi atau contoh tampilan nih. Kalau buka halaman berikutnya sama saja berwarna-warna begini sampai 30 juz. Perhatikan, kita akan membahas warna-warna itu. Ini gambar apa? Sawah. Gambar sawah. Bagus. Ya. Sawah, kalau sawah itu berwarna apa? Hijau. Warna hijau ya, warna hijau, Masya Allah. Ya. Kalau kita melihat sawah itu biasanya kita temukan di negara apa paling banyak sawahnya? Indonesia. Di negara Indonesia. Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu akan lihat itu sawah terbentang luas berwarna Hijau. berwarna hijau. Ya, apa maksudnya kata-kata yang berwarna hijau? Ya, sebagaimana hijaunya ya sawah-sawah yang ada di Indonesia. Ya. Iya. Jadi ada kata-kata dalam Al-Qur'an sekejap yang diberikan warna hijau. Jadi sudah sampai 30 itu sudah dikasih warna hijau semua. Untuk kata-kata tertentu. Apa maksudnya kalau kata-kata itu dikasih warna hijau? Ya, maksudnya adalah kata Al-Qur'an itu
sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Wow. Wow. Kata-kata yang diberikan warna hijau artinya adalah kata-kata itu sudah sama artinya dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Ah, Indonesia, betul. Mbak. Bahasa Indonesia, kata-kata Indonesia banget. Banget. Jadi kalau ketemu warna hijau dalam Al-Quran sekejap, nggak usah mikir lagi artinya. Kenapa? Karena Indonesia, Banget. Indonesia banget. Artinya sama maknanya dengan bahasa kita. Itu dikasih warna hijau. Alhamdulillah. Ya, coba kita berikan contoh dalam mencari artinya kata-kata warna hijau ya. Kita tampilkan. Coba sebutkan mana kata-kata yang diberikan warna hijau dari ayat-ayat berikut. Kitab. ya. Alif Kitab. Lam Mim. Tidak. Dari atas dulu, Bismillahi. Ya. Oh. Allah. Allah. Alif Lam Mim. Ya. Alkitab. Tabu. Al-Ghaib. Goib. Oh, iya, As-Shalah. betul, Apa lagi? betul. Salah. Al-akhirah. Al-Akhirah. Bagus. Sekarang saya tanya, kata-kata yang berwarna hijau apa artinya? Sama. Sama artinya dengan bahasa Indonesia. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak nggak percaya, coba buktikan. Ya. Allah artinya apa? Allah. Allah. Diulang lagi kan? Diulang lagi. Kan warna hijau. Alif Lam Mim artinya apa? Alif Lam Mim. Lam Mim. Ulang lagi. Alif Lam Mim. Kan sama aja kan? Alkitab artinya apa? Buku. Kitab. Kitab lagi, sama aja. Kitab. Al-Quran maksudnya kan? Ya. Ya. Pokoknya warna hijau sama. Jadi kalau saya baca Arabnya, ibu Indonesianya sama aja. Kan Indonesia banget. Ya. Goib. 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 Salat. Salat. Akhirat. 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 Ini Masya contoh kata. Ini Allah. baru beberapa contoh kata dalam apa? Dalam halaman ini saja. Kalau buka halaman berikutnya sampai 30 juz banyak sekali warna hijau. Karena memang bahasa Indonesia itu banyak mengadopsi dari bahasa Arab. Banyak yang sudah kata-kata yang sudah dia serap menjadi bahasa kita. Sehingga kita nggak kesulitan mau mencari maknanya. Nggak perlu tanya ustadz, nggak perlu lihat di kamus. Kenapa? Karena sudah Indonesia Banget. dan itu sudah diberikan warna hijau. Ya, Allah Ustaz. Masya Allah. Nah ini kata-katanya tadi Alif Lam Mim, Alkitab, Al-Ghaib, As-Shalah, Al-Akhir. Ini contoh aja banyak sekali ke sebelahnya ya. Nah, dalam juz 1 kata-kata yang warna hijau itu jumlahnya sekitar 3.583 kata. Bukan, semua kata yang ada dalam juz 1 total keseluruhan katanya adalah 3.000 lebih, 3.500 lebih. Untuk yang warna hijau berjumlah berapa? 378 kata. Detik ini pula Bapak Ibu sudah menguasai 378 kata dalam juz 1. Masya Allah. Langsung detik ini juga. Artinya apa? 10% dari kata-kata dalam juz 1 itu Ibu sudah kuasai sekarang. Kenapa? Karena sudah menjadi bahasa kita dan sudah dikasih warna hijau. Kecuali kalau kita nggak tahu lihat warna. Ya. Oke, selesai ya? Paham ya yang warna hijau? Insya Allah. Baik. Ustaz. Paham Al-Quran? Mudah. Mudah insya Allah. Ya, mudah insya Allah ya. Baik, kita lihat lagi ya tampilannya. Ya, Al-Qurannya seperti ini. Sudah selesai kita membicarakan tentang sawah yang warna hijau yang banyak di Indonesia. Yang kemudian artinya kalau ada kata-kata warna hijau sama artinya dengan bahasa Indonesia. Selesai warna hijau, saya tanya ini gambar apa? Darah. Gambar Keping apa? darah. Keping dan Keping merah. darah. Keping darah merah. Kemarin ada yang bilang ini gambar jamur katanya. Yang benar, ini Keping adalah darah gambar merah. sel darah merah. Sel darah merah. Saya tanya Bu, sel darah atau darah kita itu warnanya apa? Merah. Merah kan? Jumlahnya sedikit atau banyak? Banyak. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak sekali. Ya, sangat Banyak. sangat banyak. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, apa namanya, tubuh kita ini penuh dengan darah. Ya. Apa maksudnya? Kata-kata Al-Quran yang diberikan warna
Merah. Warna merah. Artinya adalah kata-kata itu banyak berulangnya. Banyak apa? Banyak Banyak berulang. berulangnya. Berulang. Kata-kata itu kita akan temukan dalam setiap baris, dalam setiap halaman, ya. Dan kalau kita kumpulkan dalam 30 juz itu, kata-kata yang berwarna merah sangat-sangat banyak. Jadi banyak banget. Jadi kalau ketemu yang warna merah bilang banyak banget ini. Banyak banget, ya. Kalau nggak percaya, coba kita lihat ini. Banyak nggak warna merah di sini? Banyak. 2, 2, 3. Coba mana aja? Dalika. Bi dzalika la fihi li Fihi. alladzina bi wa Alladzina. walladzina bima ilaika wa ma Ulaika. Wama. min qablika wa bi ulaika ala him wa ulaika hum. Him. Dalam halaman ini saja warna merah itu sudah mendominasi. Begitu pula halaman berikutnya. Jadi muncul banyak, berulang banyak sekali seperti banyaknya darahnya kita. Ya, baru halaman ini saja sudah mendominasi di warna merah dan ini punya makna tersendiri dalam mengetahui maknanya. Ya. Ya, ini tadi yang Bapak Ibu sudah sebutkan. Warna-warna merah itu. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak Banyak banget. Banyak banget. Lah, muncul pertanyaan, Ustadz, kalau banyak banget berarti sulit dong. Ya, karena kita mau mengetahui maknanya, sementara berulang ribuan kali. Bahkan puluhan ribu kita temukan dalam 30 juz dikasih warna merah. Dikasih tanda warna Merah. warna merah. Ya. Dalam halaman ini saja sudah sangat banyak. Bagaimana kalau 30 juz? Ya, bagaimana kalau 30 juz? Itu merahnya ada yang muda ya Pak Ustadz? Enggak sih, itu mungkin apa? Warna sama aja merah semua. Merah semua Pulpennya ya. aja mau habis tuh. Iya. Nah, walaupun kata-kata itu banyak Bapak Ibu sekalian, warna merah itu banyak ya. Ribuan tadi, itu kan nggak mungkin kita menghafal semuanya ribuan itu. Kenapa kita nggak hafal ribuan itu agar tahu maknanya? Ternyata kata-kata itu kalau kita kumpulin yang saya katakan puluhan ribu tadi, yang sudah warna merah itu, yang berulang setiap halaman, setiap baris, ternyata kata-kata itu hanya 100 kata saja. Saya ulang ya. Warna merah, kata-kata yang warna merah memang sampai puluhan ribu dalam 30 juz. Puluhan ribu itu kalau hitungan diulang-ulang terus, karena berulangnya banyak banget. Nah, kalau kita mau mengetahui maknanya, kita kumpulin dulu dong. Kita kerucutkan, ternyata hanya 100 kata saja. Artinya apa? Bapak Ibu kalau hafal 100 kata ini, artinya otomatis hafal ribuan kata itu, bahkan puluhan ribu kata itu. Kenapa? Karena kata-katanya hanya berulang saja. Paham ya? Ada di kampus. Jadi puluhan ribu yang warna merah dalam 30 juz, ternyata ya kalau dikumpulin hanya 100 kata, ya hanya 100 kata dan itu yang kita hafalkan. Hafal 100 kata sama dengan hafal ribuan kata. Kenapa? Karena kita akan temukan kata-kata itu dalam setiap halaman. Berulang ya. Berulangnya. Ya. Nah, inilah kata-kata yang dikumpulkan dalam 100 kata itu. Ya, 100 kata yang saya sebutkan tadi sudah ditampilkan dalam dalam layar ini ya, dalam halaman ini. Ya, di sini ada berapa kata? Coba lihat total di bawahnya, total sebelah kiri, paling bawah kiri. Itu ini kata apa ya? Kata penghubung ya Pak? Intinya kata-kata ini harus 15. dihafal. 15. Masih jelas suara saya? Masih. Coba lihat. Coba lihat ya bagaimana? Nanti materinya ini di-share ya Ustadz ke dalam grup insya Allah. Ya insya Allah. Boleh difoto juga Pak ini kalau atau di screenshot ya kalau di HP. Boleh. Baik. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kita
di akhir kita akan sharing ya. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, coba lihat catatan paling bawah sebelah kiri ya, paling bawah. Apa tertulis? Total Total kata berapa? 70. Tadi saya katakan ada berapa? 100 kata. 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 Di sini ternyata dari 100 kata itu yang sering muncul dari 100 itu hanya 70 saja. Yang sering loh. Artinya apa? Ibu hafal 70 kata saja sudah hafal ribuan kata itu. Dan sudah diberikan tanda warna merah pada setiap kata itu. Ini ada 70 kata ini, ada 15 baris ini. Nah, tafsir. Paham ya? Inilah kata-kata yang warna merah. Jadi menguasai 100 kata atau hanya 70 kata saja artinya sudah menguasai ribuan kata dalam Al-Qur'an sekejap. Ini khusus warna merah ya. Saya tanya sekarang lihat. Kalau tadi yang kata-kata yang warna hijau yang sudah menjadi bahasa Indonesia, ya sudah pasti kita tahu sekarang. Detik ini sudah hafal kan? Ditambah lagi kata-kata yang berwarna merah sudah kita hafalkan 70 kata itu, ya. Maka kurang lebih 60% kata-kata Al-Quran sudah kita tahu maknanya. Masya Allah. Masya Allah. 10% juga Ya, kalau yang hijau kan nggak usah dihafal, kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau yang merah ya butuh hafalan lah 70 kata, masa nggak bisa? Ya kan? Nah, Ustaz. Artinya apa? Hijau tambah merah, 60% kata-kata Al-Quran sudah dikuasai. Sehingga kalau baca Quran tuh dengan warna-warnanya bisa nyambung-nyambung dikit, langsung terjemahin sendiri bisa. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, 60% ini banyak sekali. Iya. Kurang 40% berarti ya Ustaz. Iya. 40%. Nah, hijau kan ada 378 kata. Sekitar 10%. Merah ada 2008 kata dalam juz 1. Kalau kita kuasai, maka sekitar 56%. Hijau tambah merah, kurang lebih 66%. Kita menguasai kata-kata Al-Quran dengan bermodalkan warna hijau dan warna merah. Dalam Masya satu Allah. juz. Dalam 30 juz. Oh, Dalam juz 1. Apa? Dalam juz 1. Juz 1. Dalam juz 1 ya. Iya, dalam juz 1. Nah, kita akan latihan sekarang ya. Nah, Kita akan masih pembahasan warna merah ini, Bu. Kan tadi saya katakan warna merah itu bagaimana supaya bisa tahu maknanya harus harus dihafal. Nah, ada cara menghafalnya kata-kata ini. Ya, tentunya orang memiliki cara masing-masing dalam menghafal ya, tapi metode sekejap ini memberikan cara bagaimana bisa hafal 70 kata itu. Ya. Bagaimana kita bisa hafal 70 kata itu sebagaimana kita menghafal nama anak-anak kita. Ibu-ibu ada yang lupa nama anaknya? tidak. Nah, insya Allah kertas ajaib ini juga ibu hafal seperti hafal nama anaknya. Ya. Atau ibu-ibu hafal seperti menghafal surat Al-Fatihah. Al-Fatihah hafal nggak? Hafal. Kertas ajaib ini insya Allah ibu bisa hafal seperti surat Al-Fatihah juga. Amin. Ya. Jadi ibu kalau baru bangun tidur langsung ditanya, coba sambung ayat ini, Malik Yaumiddin, coba sambung, Bu. Iya, karena Kan? Berarti hafal surat Al-Fatihah kan? Iya. Nah, kertas aja Warna. ya 70 kata ini disimpan dalam satu kertas ya. 70 kata tadi disimpan dalam satu kertas yang disebut dengan kertas ajaib. Kertas ajaib. Ini kertas ajaib ini dari bahasa Arab kirtosun ajib. Kirtos itu kertas, ajib mengagumkan. Kirtos yang mengagumkan, kertas yang mengagumkan. Ya, kenapa mengagumkan? Karena dia berisikan kata yang sangat sedikit, tapi kalau menguasai kata-kata yang sangat banyak. Nah, kita mau belajar bagaimana cara menghafalkannya, ya. Baik, coba perhatikan. Nah, ya, coba perhatikan baris yang pertama di dalam kertas ajaib ini. Tertulis apa? Yang pertama bi. Kemudian yang kedua Li. ketiga La. la, kemudian yang keempat Wow. kelima Ala. ala, keenam la. Jadi kalau kita satukan jadi apa? Ini bilila wa ala la. Bilila wa ala la.
Bi, li, la, wa, Bi, li, ala, la, la. 6 kata. Yang tadi ya. La, Wa, Yang pertama ala, itu. la. Nah, langsung hafal nggak? Boleh. Bilila wa ala, Betul. bilila wa ala la. Bila wa ala la. Ala. Bilila wa ala la. Iya, ada 6 kata. Bi, Kita kan punya la. 70 kata ya. Bila wa Kita- ala la. Kita punya 70 kata. 6 dulu deh, 6 dulu kita pelajari. Ya. Wa Oke, sekarang kita cari kata-kata itu dalam Al-Qur'an ya. Bi dulu, bi. Coba sebutkan dalam surat Al-Fatihah Iya. yang ada kata bi. Coba, coba. Langsung tebak maknanya ya. Bismillah. Nah, bagus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Titik-titik nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan Berarti bi artinya dengan ya. Oke, yang kedua kata apa? Li. bi. Really. Oke, jadi nanti langsung tulis di sini bi tadi artinya dengan ya. Hmm. Dengan. Misalnya nanti kalau sudah pelatihan bi itu artinya dengan. Oke, Li. kita lanjut. Kata yang kedua adalah Li. li. Cari dalam surat Al-Fatihah ada kata li. Langsung Lillah. artinya. Lillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji titik-titik Allah Rabb semesta alam. Bagi. Bagi. Bagus. Berarti segala puji bagi Allah. Ya kan? Berarti li artinya Bagi. bagi. Maka kita tuliskan ya bagi. Baik, berikutnya apa? La. 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 Apa arti la? Coba cari dalam surat Al-Ikhlas. Ada Tidak kata ada. la. La tidak. Tidak. Cari dulu mana ayatnya dalam surat Al-Ikhlas. Misalnya. Lam. Lam yalid. Lam yalid. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada titik-titiknya Allah yang setara sesuatu pun. Baginya. Baginya Ustaz. Berarti bagi ya. La artinya juga bagi. Oke, kita tulis lagi nanti artinya. Kemudian yang berikutnya wa. Apa artinya wa? Wa. Coba cari dalam surat Al-Fatihah. Mana wa? Wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Hanya kepada Engkau kami beribadah, titik-titik hanya kepada Engkau kami mohon Dan. pertolongan. Dan. Apa artinya wa? Dan. Dan. Langsung ditulis wow, wa itu dan. Ini masih warna merah, kita bahas masih warna merah ya. Kemudian ala. Dalam surat Al-Fatihah mana? Ala. Ala. Dalam surat Al-Fatihah mana ayatnya? Allah demi. Al-Fatihah. Ala siratal mustaqim. Itu bukan Ada Al-Fatihah itu. sirat. Iya, bukan. Bukan. Ala. Dalam surat Al-Fatihah. Alaihi Alhamdulillahirabbil alamin. Mana alanya ini? Alaihim. Ala alai sama aja ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ala. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat titik-titik mereka. Kepada. Ya, kepada atau atas boleh ya. Ya. Ada atau atas. Yang terakhir, la. Mana dalam surat Al-Fatihah ada kata la? La tidak. Lam ya. Ya, Dalam Al-Fatihah. Mana? Bukan Al-Ikhlas, Bu, bukan Al-Ikhlas. Bukan Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Iya ya. Alladzina Ayo Al-Lazina dicari, bukan. ayo. Lam. La itu wala. Wala do. Wala. Ini dia, ghairil maghdubi alaihim. Walau dolim. Bukan jalan orang-orang yang Engkau engkau sesatkan. dimurkai dan titik-titik jalan orang-orang yang sesat. Bukan. Bukan. Berarti la artinya Bukan. bukan. Ini Bukan baru atau contoh tidak. 6 kata. Ini baru contoh 6 kata. Bilila wa ala la. Ada 6 kata. Kata. Ada 6 kata. Tadi sudah Ibu terjemahkan bi dengan li bagi, la bagi, wa dan ala atas la bukan. Bila Kita masih bahas warna merah ya. Ini dikasih warna merah semua. Nah, ini dia. Kita sudah kumpulin. Bilila Bagi. wa ala Bilila wa ala la. wa ala la. Tentunya kalau kita mau coba contohkan sampai 70 kata kan agak lama ya. Coba 6 kata ini aja. Pasti sudah hafal, Bu. Bi dengan, li bagi, la bagi, wa dan ala atas la
hafal. Bukan. Udah hafal kan? Insya Allah. Nah, dalam pelatihan sekejap ini disenandungkan biar lebih mudah sebagaimana kita menyenandungkan Al-Qur'an. Ya. Biar lebih mudah hafalnya. Kasih Tapi nada. kan tergantung orang lagi. Ada yang tidak suka menyenandungkan, ya bisa-bisa saja. Tapi kebanyakan orang lebih cepat hafal kalau dia senandungkan sampai 70 kata. Tapi kita contohkan 6 kata ini aja dulu. Silahkan disimak dan didengarkan ya. Babi bubat. Bukan itu, Pak. Bukan. Lagu bidengan. Caranya gini. Mau dengerin? Mau. Oke. Oke, begini caranya ya. Jadi Arabnya dulu baru Indonesianya, Indonesianya, Arab, Indonesia dan gitu ya. Saya dulu. Disebutkan setiap tiga kata berhenti, kemudian 3 kata berikutnya ya. Dengarkan dulu saya. Perhatikan. Bidengan li bagi la bagi, wadan ala atas lah bukan. Oh gitu. Oh gitu ya. Iya. Saya ulang ya. Bidengan li bagi la bagi, wadan ala atas lah bukan. Asik. Ini disenandungkan, ini bukan nyanyi ya. Ini namanya disenandungkan supaya mudah. Bagi. Wadan ala atas lah bukan. Coba saya tanya Ibu, mana lebih mudah dengan menghafal? Begini, sambil mikir. Bi dengan, li bagi, la bagi, wa dan, ala, atas, la bukan. Mana lebih mudah dengan disenandungkan tadi? Ini mudah disenandungkan, Ustaz. Sekali lagi ya, saya contohin. Bi dengan, li bagi, la bagi, wa dan, ala, atas, la bukan. Asik. Bisa ya? Allah. Sekarang 3 kata saya sebutin langsung ikut ya. Bi dengan, li bagi, la bagi. Bidengan Li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. Wadan ala atas la dan Bi dengan, li bagi, la bagi. bidengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. Wadan ala atas la bukan. Baik. Insya Allah sudah hafal 6 kata ini kan. Ini baru 6 kata Bu. Tadi berapa kata yang kita harus hafal dalam kertas ajaib? 70. 70 kata. Ya karena ini yang sering muncul. Nah ini baru 6 sudah kita hafal tadi. Ya. Coba Ibu Wina, ada Ibu Wina. Ya Ustaz, Dari mana Ibu Wina? dari Bekasi. Masya Allah dari Bekasi. Tadi Bandung, sekarang Bekasi. Saya Ustaz, Ya? adik Elsa. Oh Masya Allah. Lo dari Bandung ke Bekasi ya? Jangan buka rahasia. Oh, Oke. ini Oke, Well, tolong yang lain mendengarkan saja ya. Cukup mendengarkan. Kita mau dengerin Ibu Wina. Coba yang lain cukup mendengarkan. Mau semua berirama, Ustaz. Ya? Mau semua berirama. Ya, bukan berirama itu Pak. Itu namanya disenandungkan. Senandungkan. Iya. Oke, sekarang Ibu Wina Ya, silahkan ikuti seperti saya tadi. bidengan li bagi la bagi. Wadan ala atas la bukan. Masya Allah. Mantap. Iya, kan ada, tinggal dibaca aja kan. Coba saya minta Pak Sukri, ada Pak Sukri? Ada. Coba Pak, coba bidengan. Bidengan li bagi la bagi. Wadan ala atas la bukan. Oke, Masya Allah. Coba kembali ke Ibu Wina. Ibu Wina, Kita juga ada lagi, Ustaz. Ada lagi, Ya. Ustaz. kenapa? Ada lagi di sini, Ustaz. Mau juga itu, Ustaz. Di samping saya, Ustaz. Cepat. Siapa? Ini ada juga pendengar di sini, banyak di jamaah-jamaah sini ikut, Ustaz. Oh, Masya Allah. Di mana ini Pak? Ini di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Subhanallah, Enrekang hadir juga ya. Alhamdulillah. Ya coba saya mau dengarkan yang di sampingnya Pak. Cepat, Mirki. Cepat sudah. Yang di sampingnya Pak Sukri siapa?
Ada uminya Ustaz. Oh, silakan. Coba. Tafadhal. Ya, silakan. Dan dibagilah bagi badan ala ataslah bukan. Masya Allah. Alhamdulillah. Hafal kan? Insya Allah. Coba saya kembali ke Ibu siapa ya? Siapa yang mau saya tunjuk? Magaya. Siapa yang mau? Sebutkan namanya siapa? Ana Ustadz. Siapa ini? Ayatul Husna Ustadz. Ayatul Husna. Dari mana Ibu Ayatul Husna? Wonosobo, Jawa Tengah. Masya Allah, Wonosobo. Wonosobo, ya baik Pak Ibu Ayatul Husna. Tapi Ibu, saya kasih tantangan ya. Kenapa? Apa tantangannya Ustadz? Saya hilangin Bu kata terjemahannya. Oh iya. Coba. Dengan bagilah bagi wadan ala ataslah bukan. Masya Allah, luar biasa sudah hafal ya. Oke, terakhir nih. Saya minta Ibu Elsa. Coba Ibu Elsa. Ibu Elsa. Bidangan bagilah bagi. Oke, Ibu Kastina, silakan Bu. Bukan. Bidangan bagilah bagi badan ala ataslah bukan. Masya Allah. Ini baru 6 kata Bu ya. Ibu Elsa sudah ada? Syukran Bu. Ibu Elsa. Ibu Elsa. Ya, oke, nggak ada kayaknya. Mana? Oke, kita kembali lagi ya. Jadi, atau ada lagi yang mau saya tunjuk? Terakhir. Ada lagi yang saya mau tunjuk? Ini santrinya masih malu-malu, Ustaz. Ini Pak Ustadz, boleh nanya nggak? Saya. Ibu siapa ini? Nanya Bu Siti. Ibu Siti, coba Bu. Apa yang mau ditanyain? Nanti yang 70 kata itu Ya, ya. nadanya semua beda-beda tapi sesuai arahan Pak Ustadz gitu ya? Iya, beda-beda. Jadi nggak bisa kita atur-atur sendiri kan? Maksudnya ngatur bagaimana? Kita pakai lagu-lagu yang Oh, bisa aja sih. Bisa aja. Cuma kan biasanya kalau sudah ikut kelasnya itu biasanya akan terpengaruh dengan yang lain. Tapi saya lihat orang-orang yang ikut kelas itu apa namanya? Artinya orang kan punya ini sendiri ya, punya cara sendiri untuk menghafal. Ada yang tidak persis sama dengan saya itu nggak apa. Ustaz, Mereka bisa hafal, itu intinya. Ustaz. Ya. Ada jemaah ini bertanya ini Ustaz, ada di situ ada dua la yang di mana la itu dua sama-sama tapi dalam bentuk terjemahan berbeda terjemahan. Oh iya, itu nanti akan diketahui Pak dari ketika kita menerjemahkan ini lebih cocok la bukan atau la namanya tidak gitu kan? Ini lebih cocok diartikan kemana itu ketahuan nantinya. Oh, nah Ustaz. Oke ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah. Kita lanjut dulu. Nah, nanti ditulis di sini di kertas lembar kerja sekejapnya LKS, ya. Nah, ini 30 kata. Tadi kan 70. Ini 30 kata kalau kita kuasai sudah luar biasa. Ini berulang banyak kali. Ya, itu untuk kata. Telepon nih nggak dapat gambarnya lagi, Ustaz. Oke, saya ulang ya, bentar ya. Ya. Sudah dapat, Bu? Belum. Sudah. Ya, alhamdulillah udah. Udah ya. Baik. Nah, ini 30 katanya. Kan 70 ini contoh 30 kata ini. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan dan seterusnya ya. Nah, ini. Nih, misalnya baris yang kedua. Fi di dalam min dari ila kepada qobli sebelum. Nomor 3 apa? Wadiyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami. Nomor 4,
hudiyahum mereka, kakamukum kalian, ya akuna kami, hadza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, ya, dan seterusnya. Itu kalau dihafalin, disenandungkan begini biasanya lebih hafal dan lebih lengket. Dan kalau hafal 70 kata ini artinya hafal ribuan kata dalam Al-Quran karena sudah dibantu dengan warna merah. Masya Allah. Pak Ustadz, tanya lagi Pak Ustadz. Ya, Itu Apa, yang Bu? sebelah kiri apa ya? Isim-isim. yang mana, Bu? Oh, itu. Yang tadi yang tabel tadi ada tuh ada Oh, itu nggak doni. perlu di Oh, ini. nggak perlu. Ya nanti tambah pusing. Ini aja dihafal. Itu cuma Mm-mm. keterangan aja. Faham Mudah. Al-Quran? Mudah. Sudah berapa warna kita ketahui? 2. 2 ya. Berikutnya ya, ada warna apa lagi yang belum kita bahas? Kan ada 4 warna, sudah 2 Biru. selesai. Yang Warna biru ya. Coba lihat Ya. gambar ini. Ini gambar apa? Pantai. Biru Di atas. Langit. Awan. Awan. Ini di atas saya gambar apa ini? Di atas saya. Langit. Gambar langit kan? Langit. Ya. Langit itu warnanya biru. Kalau warna biru itu kita lihatnya mudah atau sulit, Bu? Kan terang dia. Mudah atau sukar lihatnya? Mudah. Mudah kan? Iya. Belum. Mudah atau sukar? Iya ya. Udah. Misalnya ibu punya mobil warna biru. Itu lebih mudah lihatnya karena terang. Coba belajar bahasa Arab aja mau nih. Ya. Apa nih? Atau rumah warna biru. Ya, atau rumah warna biru. Ya, lebih jelas kelihatannya. Insya Allah ada kata-kata dalam Al-Quran yang diberikan warna biru juga. Bahasa Arab juga tuh saya. Itu menunjukkan kata-kata itu kata-kata itu mudah. Sebagaimana mudahnya warna hijau tadi. Warna hijau tadi mudah karena apa? Bahasa malah kami. Biasa dilihat. Indonesia banget. Enggak. Warna hijau. Warna hijau. Hijau yang pertama tadi. Ya, Kenapa mudah kata-katanya? Indonesia. Indonesia banget. Kalau warna biru, kenapa mudah? Ya, apa namanya? Dia juga mempunyai dasar dalam bahasa Indonesia, Bu. Masya Allah, hampir mirip-mirip dengan yang hijau. Tadi yang hijau gampang karena dia mirip-mirip, ada dasar dalam bahasa Indonesia. Yang biru, kenapa mudah? Karena juga memiliki dasar dalam bahasa Indonesia. Cuma dalam redaksi yang lain. Oh, nah, Ustaz. Dalam bentuk yang lain, tapi asalnya dia punya dasar dalam bahasa Indonesia. Kita lihat lagi ya. Ya, jadi kalau lihat warna biru, katakan mudah banget. Mudah banget karena mudah dipahami ya. Coba kita cari lagi di kertas di lembaran tadi kata-kata yang warna biru. Mana aja? Udah. Muttaqin, yu'minun, razaqana, yunfiqun, yu'minun, unzila, yuqinun, huda. Kata-kata ini berwarna biru. Berwarna biru ya. Nah, tadi kata Ustadz gampang. Ya insya Allah gampang atau mudah. Kenapa? Karena memiliki dasar dalam bahasa Indonesia. Misal ya, misalnya, ya. Jadi saya ulang dulu. Kita menguasai warna hijau, ditambah menguasai warna merah, ditambah lagi menguasai warna biru, kurang lebih 80% kata-kata Al-Quran kita kuasai secara langsung. Masya Allah. Ini sudah 3 warna. Nanti kita akan lihat bagaimana menerjemahkan yang warna apa? Hitam. Yang warna biru. Oh iya. Warna biru ya. Iya. Nah, lihat dulu. Warna hijau tadi dalam juz 1 378 kata. Warna merah 2008 kata. Dalam juz 1 terdapat 813 kata. Hijau tambah merah tambah biru 89% kita akan kuasai kata-kata dalam juz 1. Nah, bagaimana menerjemahkan yang warna biru ini? Ya, kalau warna hijau kan sudah nggak usah langsung tahu ya. Ya kan? Warna hijau. Ya. Kalau warna merah kapan bisa tahu artinya? Dihafal. Kalau hafal 70 kata dalam kertas Ajaib. ajaib, ya. Nah,
warna biru bagaimana mengetahui maknanya? Nah, ya. Contoh, lihat yang ada tanda panah Bapak Ibu. Lihat Hudan. kata yang diberikan tanda panah warna biru itu. Itu kata apa? Huda. Wah, Kata hudan. Warna biru ya. Saya katakan tadi warna biru itu ada dasar dalam bahasa Indonesia. Coba tebak kata apa yang mirip-mirip dengan kata hudan dalam bahasa Indonesia? Syukur, sabar, atau hidayah? Kita tes syukur, cocok nggak hudan syukur? Hudan itu sabar. Hidayah. Atau hudan lebih cocok ke kata hidayah? Hidayah. Iya. Jadi Itu hudan itu hidayah. sebenarnya kata Hidayah. dasarnya adalah hidayah. Dan hidayah itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, maka menerjemahkan hudan adalah hidayah. Nah, untuk mencari maknanya, ya, kita cari di kata dasarnya. Apa tadi kata dasarnya? Apa kata dasarnya hudan? Hidayah. Hidayah. Maka kita cari di buku yang merah ini, kata hidayah. Nah, ini kita buka sudah halamannya. Kita temukan nggak apa tanda panah di situ? Hidayah atau Hidayah. petunjuk. Oke, kita cari kata yang kita mau cari tadi apa? Hudan kan? Iya. Berarti kita cari di kolom hidayah. Coba ada nggak kata hudan di sampingnya? Ada. Hudan Ya. artinya apa? Hidayah. Hidayah juga. Jadi hudan itu hidayah juga. Ini baru contoh. Ya, mungkin selama ini kita hudan itu apa ya hudan? Kalau hidayah kan langsung tahu tuh. Kalau hudan ternyata hidayah juga. Nah, ini butuh kebiasaan mencari seperti ini. Untuk warna biru ya. Tapi lama-kelamaan, kalau sudah terbiasa akan bisa nebak sendiri. Akan bisa nebak sendiri hudan itu maksudnya hidayah. Kalau belum puas, saya kasih contoh lagi ya. Ya, ini tadi ya, hidayah ternyata hudan adalah hidayah juga kan? Ini ada di buku warna merah ini. Ya. Jadi kita cari kata dasarnya. Nah, langsung kita tuliskan hudan, di bawahnya ada tulisan hidayah. Kita tulis pakai pulpen. Nah, coba kita mau cari tanda panah berikutnya, kata apa ini? Rozakna. Rozakna, warna apa Ibu? Biru. Warna biru. Kalau warna biru, berarti kita tebak-tebak Bu. Kata dasarnya rozakna ini, kita cari kata-kata yang lebih cocok. Syukur, sabar, atau berinfak, atau beriman, atau apa sih lebih cocok ke rozakna ini? Rozak rezeki. Ya? Kita coba kita tes pakai tiga kata ini. Mana lebih cocok? Rozakna kata syukur, rozakna sabar, atau rozakna rezeki? Rezeki. Nah, kita dapatkan rezeki, maka kita buka lagi bukunya, kita cari di kolom rezeki ya. Untuk mencari kata apa yang di panah tadi? Biru. Ya, kata apa? Rozakna. Rozakna. Berarti kita cari di kolom rezeki dulu ya. Karena kata Ya. dasarnya kan rezeki. Ya. Kita mau cari makna rozakna, maka kita cari di buku yang merah. Kita buka, ternyata kita temukan di nomor yang keberapa? 2. Nomor yang keberapa? 5. 5. Nomor yang kelima ada kata rezeki kan? Ya. Kemudian Ya. kita cari bunyi yang seperti ayat yang tadi, rozakona. Mana? Rozakna. Apa tertulis di bawahnya rozakna? KMT. KMT itu artinya kami telah. Kami. Kami Kami telah apa? telah. Ada kata apa di kata rozakna itu? Ada kata apa tersirat? Rezeki. Rezeki berarti KMT. Kami telah apa? Kante. Kami telah rizki. Mendapat. Kami telah rizkikan. Paham nggak Bu? Oh ya. Kan rozakna, nggak perlu lagi tulis rezeki, kan sudah ditahu tuh. Kata dasarnya kan rezeki, bahasa Indonesia juga rezeki kan? Ya. Kalau ditulis kami telah rezekikan kan kepanjangan di situ, nanti nggak cukup halamannya. Jadi cukup ditulis KMT di sini. Tapi bisa kita tebak, kami telah apa? Kami telah apa? Kata dasarnya rezeki, berarti kami telah rizkikan. Oke? Ya. Maka ini warna biru ya. Sebenarnya ada kata dasar dia, cuma dia dalam redaksi lain bunyinya agak beda sedikit dari kata aslinya. Itu tulisannya DT apa ya DT? Mana? Mana DT Bu? Oh itu KMT, yang sebelah Bu, itu sebelah KMT, rozako. bukan GT. Itu sebelah Bu, yang sebelahnya. Kita kan cari rozakna. Oh, Kalau DT itu dia telah. Oke, kita kembali ya. Nah, nanti Ibu tuliskan di sini KMT, kami telah rizkikan. Ini usus warna biru ya.
Jadi sebenarnya warna biru itu memiliki dasar dalam bahasa Indonesia. Contohnya tadi hudan. Ternyata cek per cek dia adalah hidayah. Rozakna cek per cek dia adalah rezeki. Ya. Tapi kalau kita terbiasa mencari seperti ini, kita akan tahu sendiri maknanya. Karena dalam pelatihan itu kita akan dibimbing, ya, bagaimana menebak kata dasarnya dan bagaimana mencarinya dan bagaimana supaya terbiasa tanpa lagi membuka bukunya. Ya. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Sudah 3 warna, Bu. Tinggal 1 warna terakhir sebagai penutup. Warna hijau, warna merah, warna biru sudah selesai. Ya kan? Ya. 1 lagi warna, ya, yakni warna warna hitam. Ini gambar apa? Hajar Aswad. Berwarna hitam, ya. Berwarna hitam. Artinya apa? Kata-kata yang berwarna hitam dalam Al-Quran sekejap, ya, itu adalah kata-kata yang harus kita tahu maknanya, ya, karena dia agak memiliki sedikit problem atau masalah untuk warna hitam ini. Beda dengan warna hijau, merah, dan biru. Kenapa ada masalah? Pertama, dia tidak memiliki dasar dalam bahasa Indonesia kata-kata itu. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, kata yang berwarna hitam itu jarang sekali berulangnya. Mungkin hanya 2 kali dalam 30 juz. Ini kan jarang sekali. Sehingga kata-kata yang tidak punya dasar dalam bahasa Indonesia, jarang sekali berulang, itu diberikan warna warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz. Tadi kata Ustadz mudah. Ya, berarti sulit dong. Tenang, berita gembiranya untuk warna hitam ini ternyata tidak terlalu banyak. Sedikit, tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak dalam Al-Quran. Ya. Lalu bagaimana kita ingin mengetahui maknanya? Ya. Nah, ini kita lihat dulu nih. Coba warna hitam ada berapa di halaman ini? Roiba. Iya, ada berapa? 1 aja kan? 1. Masya Allah, dalam halaman cuma 1 doang. Nah, ini pertama, kita harus mengetahui maknanya. Agak sulit memang maknanya. Kenapa? Enggak punya dasar dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, jarang sekali berulang. Ya, jarang sekali berulang. Ya. Nah, kita harus tahu juga cari maknanya. Nah, itulah fungsi daripada kamus sekejap tadi. Kamus ini khusus mencari kata-kata yang berwarna hitam. Apa maksudnya? Misalnya kata roiba warna hitam kan? Maka kita cari di kamus sekejap ini. Ya. Tapi dia tidak terlalu banyak ya. Bagaimana cara mencarinya? Ya. Nah, kita buka kamus. Ini kamus, tampilan kamusnya ya. Kita cari kata roiba. Saya tanya, roiba diawali dengan huruf apa? La. Ro. Roiba. Ro berarti sebagaimana mencari kamus biasanya, kata dalam kamus yang lain, kita cari di huruf apa? Ro. Nah, ini huruf apa yang kita buka sekarang? Yang segi 4 itu kotak persegi panjang? Ro. Kemudian bedanya kamus ini, kita lihat lagi huruf terakhirnya apa? Roiba huruf terakhirnya apa? Ba. Kita cari lingkaran yang ada baknya. Itu di bawah. Itu di bawah kan? Berarti cari di kolom ini. Sekarang cari kata roiba di kolom dari ba itu. Oh. Roiba. Tutupan. Hah? Roiba yang Roiba kita temukan ada tanda panah ya. Kita sudah bantu. Apa artinya roiba? Keraguan. Keraguan atau kecelakaan. Lebih pas mana? Pakai keraguan atau kecelakaan? keraguan. Oke, kita pakai kata keraguan. Oke, langsung nemu kan? Langsung kita tulis di bawahnya kata roiba keraguan. Ya, keraguan. Ya. Kita cari kata, jadi mencarinya tadi cari di huruf ro, huruf pertamanya huruf ro, kemudian lihat huruf terakhirnya ba, cari di lingkaran ba itu ketemu kata roiba dan ternyata artinya adalah keraguan. Maka kita tuliskan di bawahnya roiba artinya adalah Keraguan. Keraguan. Zalikal kitab, itulah kitab atau itu kitab la tidak roiba, tidak ada roiba keraguan. Fihi di dalamnya.
Hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang Wah. bertakwa. Ya. Saya sarankan kalau ketemu warna hitam jangan langsung lihat terjemahan. Ya, cari di buku, kan bisa aja Ibu lihat, oh saya lihat aja terjemahan, ada Al-Qur'an terjemahan saya kok. Saya lihat aja, oh misalnya lihat yang terjemahan ya. Memang langsung dapat tapi nggak lengket. Beda kalau kita cari sendiri. Dan mencarinya kan mudah. Tinggal lihat huruf pertamanya, lihat huruf terakhirnya udah ketemu itu. Berita gembira berikutnya dia sedikit sekali kita temukan untuk warna hitam ini dalam setiap halaman Al-Qur'an sekejap. Ya. Jadi demikian penjelasan daripada perkenalan metode sekejap paham Al-Qur'an ini. Ya, Masya Allah kita sudah melatih beberapa kelas ya, dan betul-betul mereka mendapatkan manfaat ya dari pelatihan-pelatihan ya, yang kita ajarkan. Masya Allah hanya dari rumah bisa mengikuti ya, dan sudah terlihat bagaimana mereka bisa menghafalkan. Yang hijau tadi sudah langsung hafal, yang merah tadi mereka sudah hafal juga ya, 70 kata itu. Kemudian biru mereka sudah terbiasa mencarinya, sehingga apa? Mereka bisa menerjemahkan kata-kata Al-Qur'an secara langsung tanpa melihat atau bantuan terjemahan lagi. Ya. Sehingga apa? Ketika mereka membaca langsung terbayang. Ya, kenapa? Karena sekejap sudah membantu warna-warna ini memudahkan kita memahami makna-maknanya. Ya. Ya, ini yang bisa kami sampaikan pada pelatihan ya kali ini ya. Masya Allah tidak terasa hampir 2 jam ya kita bersama. Ini merupakan program pengenalan metode sekejap kepada Bapak Ibu sekalian, dan Masya Allah kita sudah melatih ya beberapa kelas ya yang lewat Zoom ya. Karena untuk membiasakan mereka itu harus mengikuti kelas ini ya. Mereka menghafalkan kertas ajaib, mereka menerjemahkan, kita dengarkan setorannya dan seterusnya. Kita ada peserta dari Singapura juga ikut daftar, kemudian dari Swiss juga ada ya, dengan waktu yang berbeda tapi tetap mereka semangat dalam mengikuti. Dan Masya Allah 5 kali pertemuan, 6 kali pertemuan sudah terlihat bagaimana kalau 20 kali pertemuan ya. Ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga bisa bergabung dalam metode sekejap atau pelatihan sekejap yang insya Allah awal bulan depan akan kita mulai. Awal bulan depan yang akan kita mulai. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Afwan Ustaz. Tadi itu kan dalam hal memahami tentang perkata per subjek kalimat itu kan tentu dengan menggunakan berbagai macam tadi metode yang kemudian disampaikan oleh Ustadz tentunya. Namun kami yang sangat jauh ini dalam hal panduan ini tentu juga kan masih hal dalam presisasi bermasalah, sehingga kemudian inginnya Ustadz ingin mau meminta seperti apa untuk bisa mendapatkan buku panduannya Ustadz. Seperti itu. Oh iya. Buku panduannya, iya. Saya kira itu yang barangkali Anda tanyakan Ustaz. Iya. Okay. Baik, untuk mendapatkan buku panduannya, kita itu kan punya, karena pusatnya ini kan di Depok Pak ya, di Depok, di Jakarta. Ya, nanti insya Allah Bapak ada di grup ya. 6. Nanti akan di-share nomornya admin untuk tanya-tanya tentang misalnya harga buku dan administrasi ketika ikut pelatihan dan semuanya. Itu langsung ditanyakan ke adminnya Pak. Ya. Admin, dan nanti kita akan share ke grup insya Allah. Semua ada di grup ya? Ada. Ustaz boleh di-share nomornya Ustaz sendiri? Nomor handphonenya biar bisa kadang-kadang langsung hubungi ke admin Pak. Untuk buku dan administrasi langsung ke admin. Nanti kita akan share nomornya ya. Atau saya tulis di sini ya. Oh, 6 Ustaz. Sebentar ya, saya tulis di sini. Sebentar ya. Ini akan masuk di chat ya. Sebentar ya, saya ketik. Ustaz.
2896. Ya. Oke, sudah masuk nggak nomornya, Pak? 6. Ya. Justus. Sudah masuk kan? 6. Iya, itu nanti dihubungi ya. Baik, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Untuk pertanyaan buku dan biaya administrasi ikut pelatihan nanti hubungi sekejap langsung ya, admin sekejap ya. Nah, Ustaz. Oke, Ya. ada lagi Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri. Gila tuh. Kayaknya suaranya sudah tidak ada ini. Iya, ini kayaknya sudah. Pak Hamdi, bagaimana kabar Pak Hamdi? Baik Ustaz. Dari mana ini Pak? Saya mau bertanya, ini Oh, iya, Pak. pertemuannya apakah tiap hari Sabtu? Ya, pertemuannya itu sebenarnya bisa dibicarakan dengan Meeting Zoom-nya. oh seperti hari ini Pak maksudnya? Ya, Ustaz. Iya. Ya, baik Pak. Untuk pelatihan hari ini adalah pelatihan perkenalan metode sekejap Pak. Ya, perkenalan saja ini. Ya. Nah, bagi yang mau mengikuti kelasnya itu nanti akan dibina oleh trainer, ya. Itu berarti daftar ke ini Pak, ke adminnya. Untuk perkenalan selesai sudah hari ini karena ini hanya metode perkenalan saja. Ya, untuk mengikuti kelas selama 20 kali pertemuan itu, ya, itu menghubungi admin sekejap, ya. Admin sekejap. Nah, nanti di situ Bapak akan dimasukkan dengan orang-orang yang sudah daftar dan akan dimasukkan di grup WA dan kita sepakati kapan mulainya pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan seterusnya. Ya. Nah, Jadi ini hari ini metode perkenalan saja, ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. salam Baik. kenal Ustaz Hamdi. Ya. Pak Hamdi, salam kenal. Oh, salam kenal katanya Pak. Sama-sama. Masya Salam Allah. salam kenal juga. Nah, antum di mana Ustaz? Antum di mana? Sulawesi Tengah, Palu. Pak Hamdi di mana Masya Sulawesi Allah. Tengahnya Pak? Di Palu. Palu, Sulawesi Tengah. Palu di mana Pak? Daerah Petobo, Pak. Oh, Masya Allah. Saya juga di Palu ini Pak. Oh, sama-sama ini Pak. Saya di Palu Pak. Sekarang kan enak lewat Zoom bisa melatih orang di mana saja. Oh iya, oke. Nah, orang Singapura juga ikut pelatihan sama saya. Orang Singapura, orang ya, orang Malaysia juga mau daftar. Oke. Sehat selalu Ustaz. hadir Ustaz. Masya Allah dari Gorontalo juga hadir. Ibu-ibunya mana nih tadi rame? hadir. Kita siap semua Ustaz. Heeh. Aduh. Berarti sudah cukup jelas Insya Allah ya. Nah, Ustaz. Ya, Insya Allah sudah cukup jelas. Ini sudah di sini sudah mau masuk waktu zuhur. Ya, silakan untuk informasi-informasi ya bisa diakses melalui nomor admin yang sudah dikirim tadi ya, atau ditanya di grup langsung. Syukran Ustaz atas Ya, ilmunya. syukran semuanya ya. Jazakallahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ya, khair. sama-sama Ibu. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Semoga dimudahkan semua ya belajar Amin. Al-Quran. Ibu Ayatul Husna dari mana tadi? Ana dari Wonosobo itu nama anak Ana itu kayak Oh, Masya Allah dari Ana Wonosobo. berteman sama Ustadz loh. Oh, bagaimana Bu? Ana itu nama anak Ana Ayatul Husna dan Oh, Ana udah berteman sama Pak Ustadz juga loh. Oh, berteman di mana? Di Facebook? Ya, Oh, Masya Allah. Berarti dapat infonya dari Facebook ya? iya, Ana yang WA Pak Ustadz kemarin. Ya? Ana yang WA Pak Ustadz kemarin. Yang tanya apa Bu? Ditanya gimana masuk ini gitu. Oh iya benar-benar ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya. Dari mana lagi nih ibu-ibu yang lain ini? Nama Facebooknya Ustaz apa Ustaz? Ya? Nama Facebooknya apa Ustaz? Kenapa Bu? Kenapa? Nama FB-nya. Oh saya Rizal Rahman Hamzah. Oh, insyaallah. Nanti saya Ya. coba. Ada juga khusus sekejap itu ada juga Facebooknya. Buka aja sekejap Faham Quran. Nanti di di apa namanya? Di add. Dikonfirmasi. Iya. Ya. Di grup nanti disampaikan insyaallah. Ana izin live dulu ya Ustadz. Ya Bu, silakan Ibu. Ya. Syukron ya semuanya ya.
Silakan kalau mau saling sapa-sapa silakan. Boleh live, boleh silakan Pak ya. Ustadz, saya mau tanya Ya. pembukaan kelasnya mulai kapan Pak Ustadz? Ya Pak Bu, Ustadz, saya mau tanya pembukaan kelasnya mulai kapan ya? awal bulan depan Ibu. Oh iya. Berarti semingguan lagi. Jadi pastikan bagi yang mau lagi ya? ikut hubungi admin segera agar bukunya bisa diproses, dikirim ke alamat masing-masing. Oh begitu. Ya. Saya kemarin hanya beli Qurannya aja Pak Ustadz. Oh iya Bu, harus kalau ikut pelatihannya kan itu bukunya ada, nanti disuruh buka halaman sekian biar tahu ininya, ikuti. Ibu siapa ini? Oh begitu. Yang beli Qurannya Ibu siapa? Bu Cucu. Oh Ibu Cucu. Oh Ibu yang pesan kemarin ya? Iya. Oh, ikut kelasnya aja Bu. Insya Allah. Iya Insya makanya Allah, ya. bulannya bulan depan ya. Iya Bu. Itu pembayarannya itu harus semua ya Pak Ustadz. Nanti hubungi admin Bu, siapa tahu bisa dibantu dicicil. Oh iya. Iya gitu, mesti harusnya begitu Pak Ustadz. Iya Bu. Tanya insya Allah. admin aja ya Pak Ustadz ya. Iya, kalau saya pelatih aja Bu. Oh iya baik ya. Iya Bu ya. Iya Pak Ustadz. Ya, semoga Iya, dimudahkan, terima Bu, kasih ya. informasinya. Iya. Iya. Ya, syukran semuanya ya. Ya. Pak Hamdi, main-main ke tombol tutup Pak. Ke tombol tutup Pak. Kalau mau ketemu langsung dengan saya. Saya di tombol tutup Pak. Boleh. Suaranya kurang jelas Pak Hamdi. Pak Hamdi belum diaktifkan. Iya Pak, insya Allah. Saya di jalan tombol tutup pas lampu merah Pak. Oh iya. Bagus sekali nih Pak. Kalau Bapak bisa ikut ini Pak, luar biasa. Ada orang Palu Ya, juga, insya Allah. 3 orang ikut. Iya. Saya berteman sama Ustadz Malik. Ya? Saya berteman sama Ustadz Malik. Oh, Masya Allah. Oh iya di Saya Petobo lagi- sana ya. saya Saya lagi sering khutbah belajar, di sana itu iya. Pak. Saya Iya, sering Ustaz. khutbah di sana. Oh iya. Saya satu jamaah Ustadz. Satu Hah? jamaah saya. Satu jamaah saya. Masya Allah. Masya Allah. Ada nomornya Ustaz Hamdi. Ustaz Iya. Hamdi. Iya. Pak Hamdi dipanggil. Iya Nomornya Ustadz. dulu Ustaz. Nomornya, di-share dulu Ustaz nomornya. Pak nomornya sebutin aja Pak, biar ditulis sama Pak Atau- Sukri. 0812 4133 081241 33 G 5049. 5089 ya Ustaz ya. 49, Saya ulang kembali ya. 49. 49 ya. Ya, 5049. 0812 413 413 350 49 ya Pak. Iya betul. 9. Nanti saya coba save ya Pak ya. Ya. Oke. Palu. Jauh juga Palu itu. Jauh Palu Pak. Apalagi Petobo itu. Pak Hamdi itu kayaknya Ya. pernah Pak, tinggal di Petobo Pak waktu gempa itu Pak. Kebetulan saya di luar daerah. Oh, tapi aslinya di Petobo. Enggak, Pak. Saya di Oh. Parigi. Oh, di Parigi. Oh, tapi sekarang lagi di Palu. Sekarang saya sudah nginap di Petobo sekarang. Sudah nggak ada rasa khawatir Dulu Pak. saya di Palu Pak Hamdi. Ya, Oh, ya, Pak enggak. Sukri pernah di. Bagian Parigi, Pak Sukri saya- ini videonya mana ini Pak? Tunggu. Apa Pak Sukri ini biar kita badan lihat ini Ustaz? wajahnya. Mana orangnya ini? Masya Allah. Tunggu Ustaz. Pak Rahmat ini dari mana Pak Rahmat? Pak Rahmat Due apa ini? Dari mana Pak Rahmat? Duengo, Rahmat Duengo, Ustaz. Dari mana? Gorontalo. Oh, Gorontalo. luar Gorontalo. biasa. Masya Allah. Lagi di mana ini Pak? Di toko Di atau di tempat mana? kerja, Ustaz. Oh, kerja apa Di Pak? toko, Ustaz. Di toko Sama Jaya Gorontalo. Kalau sempat ke Gorontalo mampir, Ustaz. Sama Masya Jaya. Allah. Insya Allah, insya Allah. Ustaz. Masya Allah. Ya, ini Mantap. Ustaz. Ya, Mas Pak Sukri tadi sudah muncul tadi Pak Sukri. Ini naam, ana. Oh, Masya Allah. Wah, orang Bugis kayaknya. Pak Sukri orang Bugis kan? Asli, insyaallah. Pak Sukri orang Bugis kan? Pak Bisa Sukri? Bugis, bisa Makassar. Iya, pecinya kan peci khas Bugis itu. Nggih. Masya Allah. Pamit dulu Pak Ustadz. Oke, iya Bu. Sama-sama. Nanti ketemu di kelas sekejap Bu, insya Allah ya.
Insya Allah. Baik Pak ya, kita tutup ya. Dengan Karena sudah mengaji, saya tutup ininya Pak ya. Oke, syukron Pak semuanya. Syukron semuanya. Ya, Assalamualaikum. Ya. Afwan. Afwan Ustaz. Waalaikumsalam.